Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Wasiat Nabi Yusuf untuk dibawa ke tanah kelahirannya setelah wafatnya memicu perebutan yang sengit di kalangan kabilah Mesir. Setiap kabilah percaya bahwa membawa jasad seorang nabi yang mulia akan membawa berkah bagi wilayah mereka. Perebutan berkah ini bukan hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga mencerminkan ambisi dan kekuasaan yang melintasi waktu dan wilayah. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita subscribe dulu. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang dikenal dalam Al-Quran, putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf bukan hanya dikenal karena wajahnya yang sangat tampan, tetapi juga karena kebijaksanaan yang luar biasa, serta kemampuan istimewanya dalam menafsirkan mimpi. Kisah hidupnya menjadi contoh keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup yang penuh dengan penderitaan dan pengkhianatan. Namun di balik segala kesulitan, Allah memberikan kepadanya berbagai mukjizat dan kemuliaan yang dijadikan teladan bagi umat manusia. Nabi Yusuf dilahirkan di tanah Palestina sebagai anak kesayangan dari Nabi Yakub. Beliau adalah putra dari istri tercinta Nabi Yakub, yaitu Rahel. Sebagai seorang anak, Nabi Yusuf memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Salah satu keistimewaannya adalah wajah yang sangat tampan, yang bahkan membuatnya terkenal di kalangan masyarakat. Namun lebih dari itu, Nabi Yusuf dianugerahi kemampuan yang luar biasa untuk menafsirkan mimpi, yang kelak menjadi salah satu mukjizat besar dalam hidupnya. Namun, meskipun dikaruniai banyak keistimewaan, Yusuf harus menghadapi ujian berat dari saudara-saudaranya. Hal ini dimulai ketika menceritakan sebuah mimpi yang sangat luar biasa kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini menandakan bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin dan mendapat penghormatan yang besar, bahkan dari keluarganya sendiri. Namun, mimpi ini justru mendapat kecemburuan dan menambah kecemburuan di hati saudara-saudara Yusuf yang merasa terancam dengan kedudukannya. Saudara-saudara Yusuf yang merasa iri hati dan kedudukannya sebagai anak kesayangan ayah mereka mulai merencanakan pengkhianatan. Mereka memutuskan untuk membuang Yusuf ke dalam sumur yang dalam, berharap ia hilang dan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Mereka mengira bahwa dengan menghilangkan Yusuf, mereka akan mendapatkan perhatian yang lebih dari ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Namun, takdir Allah berkehendak lain. Setelah beberapa hari berada di dalam sumur, Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir yang sedang berada dalam perjalanan menuju Mesir. Mereka membawa Yusuf bersama mereka ke Mesir dan menjualnya sebagai budak. Dalam keadaan yang sangat sulit ini, Yusuf dihadapkan pada tantangan baru, yaitu hidup sebagai budak di negeri yang asing. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Al-Aziz, yang merupakan seorang penguasa yang cukup berpengaruh. Walaupun dalam keadaan yang serba sulit, Nabi Yusuf tetap menjaga integritas dan kesuciannya. Beliau menunjukkan sikap yang bijaksana serta tetap menjaga kehormatan dan kebaikan dalam setiap tindakannya. Namun, tidak lama setelah itu, Nabi Yusuf menghadapi cobaan yang lebih berat. Istri Al-Aziz yang terpesona dengan ketampanan Yusuf berusaha menggoda dan memfitnahnya. Meskipun ia menolak godaan tersebut, istri Al-Aziz tetap menghasut suaminya untuk menghukum Yusuf dengan tuduhan yang tidak benar. Yusuf pun dipenjara atas tuduhan yang tidak bersalah. Namun, bahkan dalam penjara, beliau tetap menunjukkan sikap sabar dan terus menjaga kedekatannya dengan Allah. Di penjara, Nabi Yusuf tetap dianugerahi mukjizat dalam menafsirkan mimpi. Dua orang teman sepenjara yang bermimpi kepada Yusuf untuk meminta penafsiran. Salah satu dari mereka bermimpi bahwa ia akan diberi posisi tinggi di kerajaan, sementara yang lainnya akan dihukum mati. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan sangat tepat. Ketika ramalan tersebut terbukti benar, nama Yusuf pun mulai dikenal oleh banyak orang. Kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi sampai pada akhirnya menarik perhatian Raja Mesir, yang sedang mengalami mimpi yang sangat membingungkan. Raja memanggil Yusuf untuk menafsirkan mimpinya, dan setelah memberikan tafsiran yang benar, Yusuf diberikan jabatan tinggi di kerajaan. Walau tidak hanya diberikan kekuasaan, tetapi juga diangkat sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan ekonomi Mesir. Selama menjabat sebagai petinggi di Mesir, Nabi Yusuf menunjukkan kebijaksanaannya dalam mengelola negeri tersebut, terutama dalam menghadapi krisis pangan yang terjadi akibat musim kering panjang. Berkat kebijaksanaannya, Mesir berhasil melewati masa-masa sulit
dan bahkan menjadi tempat yang subur dan aman bagi banyak orang, termasuk kaum Bani Israel yang kelaparan di Palestina. Kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Yakub akhirnya datang ke Mesir untuk minta bantuan karena kelaparan yang melanda di tanah mereka. Yusuf yang saat itu telah menjadi seorang pejabat tinggi mengenali saudara-saudaranya meskipun mereka tidak mengenalinya. Dalam momen yang penuh emosional ini, Yusuf memutuskan untuk memaafkan saudara-saudaranya dan memperlakukan mereka dengan sangat baik, meskipun mereka pernah mengkhianatinya. Ketika mendekati ajalnya, Nabi Yusuf merasa bahwa saatnya ia untuk kembali kepada Allah. Beliau berdoa agar Allah menyelamatkan jiwanya dan mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Yusuf meminta kepada Allah untuk mengakhiri hidupnya dan memohon agar ia dapat dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Sebelum wafat, Nabi Yusuf juga memberikan wasiat kepada kaum Bani Israel agar jasadnya dibawa ke Palestina setelah mereka meninggalkan Mesir. Wasiat ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan Nabi Yusuf terhadap tanah kelahirannya, Palestina, dan bagaimana beliau berharap agar jasadnya dapat dimakamkan di sana. Setelah meninggal, jenazah Nabi Yusuf disimpan dalam sebuah peti marmer dan diletakkan di tengah-tengah sungai Nil. Hal ini dilakukan karena berbagai kabilah di Mesir saling berebut untuk mendapatkan jasad Nabi Yusuf, yang diyakini akan membawa berkah. Namun karena tidak ada satu kabilah pun yang dapat memastikan bahwa mereka layak membawa jenazah Nabi Yusuf, akhirnya diputuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil, di tempat yang bisa mengalirkan berkah kepada semua wilayah. Seiring berjalannya waktu, kaum Bani Israel yang keluar dari Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam mulai mencari makam Nabi Yusuf. Mereka percaya bahwa keberadaan makam Nabi Yusuf sangat penting dan dapat membawa berkah. Namun karena sudah berabad-abad berlalu, tidak ada seorang pun yang tahu persis di mana makam tersebut berada. Dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Palestina, Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel akhirnya berhasil menemukan makam Nabi Yusuf berkat petunjuk dari seorang nenek Bani Israel. Setelah melakukan penggalian, mereka menemukan jenazah Nabi Yusuf dan jenazah tersebut dibawa oleh Nabi Musa bersama kaumnya menuju Baitul Maqdis, Palestina. Di masa kini, lokasi makam Nabi Yusuf di Palestina sering menjadi sumber ketegangan antara umat Yahudi dan Muslim. Sebuah makam di daerah Nablus, Palestina, sering diperebutkan oleh kedua belah pihak. Orang Yahudi percaya bahwa makam tersebut adalah makam Nabi Yusuf, sementara umat Islam meyakini bahwa itu adalah makam seorang ulama Palestina, Syekh Yusuf. Rebutan makam ini semakin intensif, terutama di kalangan pemukim Zionis yang berusaha merebut makam tersebut. Mereka percaya bahwa dengan menemukan makam Nabi Yusuf dan tabut perjanjian Nabi Musa, mereka dapat memperoleh berkah dan keberuntungan yang dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka dalam membangun kembali kuil suci ketiga. Kisah Nabi Yusuf adalah salah satu kisah yang penuh dengan hikmah dan pembelajaran. Dari kisahnya, kita dapat belajar tentang pentingnya kesabaran, keteguhan hati, dan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian hidup. Nabi Yusuf tidak hanya diberi kekuatan mukjizat, tetapi juga kemampuan untuk memaafkan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Kisah hidupnya juga menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan dan jabatan dapat membawa seseorang ke puncak kejayaan, sifat-sifat mulia dan ketakwaan kepada Allah adalah hal yang lebih utama. Makam Nabi Yusuf yang menjadi simbol keberkahan dan tempat perdebatan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan menghormati warisan para nabi, serta memaknai hidup dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.